Hai teman-teman, apa kabar sahabat ternak? Ketemu lagi dengan saya di Ria Farm. Kali ini kita akan membuat video tentang tahapan kedua penyuntikan anak babi. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe dulu ya channel kita supaya nggak ketinggalan dengan video-video kita berikutnya. Jadi banyak banget langkah-langkah yang akan kita info dengan video kita. Silahkan di subscribe dan juga diklik tombol loncengnya and di share jika memang kalian suka dengan video ini, dan semoga bisa bermanfaat juga untuk peternak yang lainnya. Oke, selamat menonton dan semoga video ini bermanfaat buat kalian. See you. Halo semua. Nah teman-teman, kemarin kita udah membahas di video saya berikutnya, yaitu tahapan pertama ya, hari pertama saat anak babi baru lahir. Injeksi apa saja atau suntikan apa saja yang harus kita berikan. Nah ini kita masuk ke tahap kedua. Tahap kedua itu kita adalah di hari ketiga. Jadi di hari ketiga kita lihat kondisi anak babinya sendiri, bagaimana, ada sehatkah atau ada yang matikah, tertindih atau bagaimana setelah kita berikan injeksi di hari pertama. Nah seharusnya di hari ketiga ini mana anak babi yang survive atau bisa bertahan hidup, itu dia akan sehat, mulai pulih, menyusunya mulai kuat. Dan itu sekarang kita akan memberikan injeksi yang kedua kali. Nah kita masih memberikan injeksi dari Verdec, jadi penambah darah. Jadi karena di hari pertama kita itu tetap melakukan pengguntingan ekor, atau di hari kedua tergantung kondisi anak babinya sendiri, itu kan otomatis pasti ada pendarahan. Jadi walaupun kita sudah menyuntikkan Verdec pada saat kita memotong ekor babi, nah sekarang kita ulangi lagi untuk di hari ketiga, itu kita suntikan kembali Verdecnya atau penambah darah. Jadi penambah darah di sini banyak banget ya tipe-tipenya penambah darah, ada Verdec plus ada itu banyak banget. Saya di sini nggak endorse ya, karena nggak ada sponsor dari obat-obatan, jadi saya nggak mengharuskan kalian harus ini yang bagus. Semua obat-obatan bagus tergantung pilihannya apa, dan saya juga punya standar obat-obatannya tersendiri biasanya, jadi saya pilih-pilih obatnya. Jadi di sini kita masih menyuntikan penambah darah, jadi kalian bebas pilih mau pakai penambah darah yang apa yang sekiranya memang bagus untuk peternakan kalian. Nah setelah kita berikan injeksi lagi, kita tandai satu persatu anak babinya yang sudah kita suntikkan injeksi, jadi supaya nggak bingung, anak babinya kan banyak, jadi supaya nggak kedobelan atau 2 kali suntik biasanya setelah kita suntik. Nah itu dikasih spidol hitam seperti itu, jadi yang sudah di spidol itu anak babinya udah diinjeksi. Ini ada yang warna abu-abu satu karena ada persilangan duroknya dari jantan. Oke. Jadi fungsi dari pengulangan penyuntikan injeksi Verdec ini di hari ketiga, jadi supaya anak babi ini tidak anemia, walaupun di hari pertama kita sudah menyuntikkan injeksi penambah darah. Nah tapi kan itu tetap ada pendarahan, jadi otomatis ada darah yang hilang, ada yang berkurang. Jadi kita suntikan kembali di hari ketiga supaya kondisinya si anak babi ini tidak kekurangan darah atau menghindari. Jadi Verdec ini kita ulangi 2 kali untuk memastikan kondisi si anak babi ini cepat kembali pulih. Nah untuk injeksi selanjutnya itu kita akan berikan 3 hari setelah injeksi Verdec, jadi supaya ada rentan waktunya, jadi si anak babi ini tidak terlalu sakit karena tiap hari harus disuntik gitu. Jadi diusahakan sebelum umurnya 1 minggu itu udah selesai semuanya. Jadi ada tahapan-tahapannya. Yang pertama itu kemarin kita suntikan biodin dan Verdec ya, bisa dilihat di video saya sebelumnya, tahapan hari pertama.
Nah, ini yang kedua kita khusus untuk suntikan injeksi penambah darah aja. Jadi supaya kondisinya cepat pulih dan lebih sehat lagi. Nah, setelah kita selesai memberikan injeksi di hari kedua, itu jangan lupa kita catat kembali. Jadi di hari tahapan kedua itu ada tanggalnya, tanggal berapa, dan juga kita akan harus menuliskan yang disuntikan itu apa, Verdex atau penambah darah gitu. Jadi supaya kita tidak lupa ada tahapan-tahapan obatnya, kemarin disuntik apa aja, sudah disuntik berapa kali. Jadi kita harus selalu ingat pencatatan yang kita lakukan di sini, tanggal dan juga jenis obat yang kita suntikan itu harus ada di daftar atau pencatatan induk lahiran. Jadi lahirnya anak babi tanggal berapa, setelah itu kita ke pencatatannya. Begitu. Nah, oke, teman-teman, itu adalah tahapan kedua dari proses penyuntikan anak babi. Jadi masih ada beberapa tahap lagi yang lainnya sampai anak babi ini sapih. Jadi memang ada banyak tahapan. Tahap pertama itu kita udah ada di video saya yang proses penyuntikan anak babi di hari pertama. Dan ini adalah hari ketiga setelah anak babinya lahiran, dan itu kita menyuntikan kembali injeksi penambah darah. Dan nanti kita akan tunggu lagi beberapa hari, kita lihat situasinya. Itu kita akan menyuntikan yang namanya multivitamin di hari keberapa. Kita tunggu video kita selanjutnya ya. And buat teman-teman yang udah subscribe, terima kasih banyak udah support channel saya di Ria Farm, dan semoga informasi yang kita berikan bermanfaat buat kalian. Dan untuk proses penyuntikan induk babi itu apa saja dan bagaimana prosesnya, nanti ditunggu, saya akan buatkan videonya sendiri, karena memang untuk babi ini kita banyak sekali prosesnya, terutama yang untuk kandang melahirkan. Jika kalau babi penggemukan itu nggak terlalu ini, kalau nggak sakit kita nggak suntik, tapi untuk membuat anak babi itu bagus ke depannya pada saat proses penggemukan, nah proses pada saat dari baru lahir hingga sapih itu yang penting. Dan terutama juga untuk indukan, itu perawatan indukan pasca lahiran itu juga sangat penting, karena akan menentukan performa nanti indukan setelah sapih, supaya tetap fit, tetap bisa berproduksi, karena indukan ini kan seperti mesin pencetak anak babi ya. Jadi kita harus benar-benar jaga kondisinya supaya kita juga bisa pakainya lama, bisa berproduksi lama si induk babi ini. Jadi nggak cuma sekali 2 kali beranak habis itu rusak, itu kita yang rugi. Nah, untuk anak babinya sendiri, selain proses yang pertama itu kemarin kita ada penyuntikan penambah darah dan penguat otot supaya anak babinya bisa lebih cepat berjalan, itu nanti kita ada proses penyuntikan vaksin dan juga ada proses penyuntikan cacing. Nah, kita akan bahas di video berikutnya ya, supaya tidak terlalu panjang. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton channel saya. Mohon maaf banget buat teman-teman yang belum sempat dijawab komen-komennya. Jadi nanti saya akan bertahap, satu persatu saya akan buatkan videonya apa aja yang menjadi pertanyaan